Selamat pagi anak-anak kami untuk kelas 7 SMP Santa Maria Medan. Perkenalkan, nama Ibu Rompina Situmorang, mengajar bidang studi IPA terpadu. Pada saat ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu besaran dan satuan. Sebelumnya, tetap Ibu ingatkan ya nak ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap menggunakan masker walau bepergian kemana-mana. Dan nanti setelah Ibu jelaskan materi tentang besaran dan satuan, bahwa Ibu mengharapkan bahwa kita mampu membedakan apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu besaran pokok, dan apa itu besaran turunan. Selamat pagi anak-anak kami. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita IPA terpadu dengan judul besaran dan satuan. Pada saat ini Ibu akan menguraikan apa yang dimaksud besaran dan apa itu satuan. Yang pertama yaitu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan satuan. Ibu ulangi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan satuan. Ibu tuliskan ya anakku ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan satuan. Sementara satuan adalah satuan itu diperoleh dari alat yang digunakan dalam pengukuran. Ibu ulangi, satuan itu diperoleh dari alat yang digunakan dalam pengukuran. Dalam hal ini, besaran itu dapat kita uraikan. Dalam sistem internasional, maka besaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu satu, besaran pokok. Dan yang kedua, besaran turunan. Masuk kita ke poin yang pertama. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah ini besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan satuan besaran yang lain. Ibu ulangi. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan satuan besaran yang lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu nih, Ibu buat dalam bentuk tabel ya nak. Ini ada tabel besaran pokok, yaitu besaran pokok, satuan, simbol. Yang pertama yaitu besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang ini memiliki satuan meter.
dan disimbolkan dengan M kecil. Yang kedua yaitu massa. Satuan massa itu yaitu kilogram yang disingkat dengan kg. Lalu yang ketiga waktu. Satuan waktu itu bisa detik, bisa sekon yang disingkat dengan S. Yang keempat yaitu kuat arus listrik. Satuannya yaitu ampere yang disingkat atau disimbol dengan A. Lalu yang kelima yaitu intensitas cahaya. Satuannya yaitu kandela, disingkat dengan CD. Yang keenam yaitu suhu. Ini satuan suhu itu yaitu Kelvin, disingkat dengan K. Lalu yang ketujuh yaitu jumlah zat. Satuannya mol atau disingkat dengan mol. Jadi anak-anak kami, inilah besaran pokok dalam sistem internasional. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, suhu, jumlah zat. Masing-masing satuan dan simbol sudah Ibu tulis di sini dan mohon dipelajari. Dalam kehidupan sehari-hari nak, bahwa besaran pokok ini selalu kita gunakan, namun ini kadang kita abaikan. Misalnya pada saat mama kita menyuruh kita untuk membeli gula, ayo nak, belikan dulu gula ke kedai sana katanya. Apa yang langsung kita pikirkan? Apa rupanya yang disuruh mama itu? Oh, berarti di sini. Tadi di situ gula 1 kilogram. Nak, belikan dulu gula nak ke kedai 1 kilo. Berarti ini sekarang kita sudah menggunakan besaran pokok tersebut. Tadi ini bahwa satuan dari kilogram ini, simbol kilogram ini kita lihat merupakan salah satu dari besaran pokok, yaitu massa. Oke. Tadi Ibu sebutkan bahwa besaran fisika itu besaran yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan satuan. Sekarang kita bedakan ini, nilai yang mana dia? Berarti nilai adalah 1 kilogram. Ini, nilai angka 1 ini merupakan nilai dan kilogram ini adalah merupakan satuan. Berarti sudah termasuk kita gunakan besaran pokok tersebut. Misalnya lagi pada saat kita demam, suhu tubuh normalnya anakku biasanya itu 36 derajat Celcius dan 36 derajat Celcius. Namun di sini Ibu buat bahwa suhu itu dalam Kelvin, bukan Celcius. Tetapi nanti untuk pelajaran berikutnya bisa kita konversikan. Karena Indonesia itu kan menggunakan termometer Celcius, namun kita bisa konversikan dengan termometer Kelvin. Karena inilah Kelvin, inilah termometer Kelvin, inilah merupakan suhu yang mutlak secara internasional. Jadi kita buat tadi pada saat badan kita demam memiliki suhu misalnya 38 derajat Celcius. Berarti ini 38 ini merupakan nilai dan derajat Celcius ini merupakan alat yang kita gunakan dalam pengukuran. Mungkin nakku masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan besaran pokok ini yang bisa kita aplikasikan. Ada lagi misalnya untuk meter, ya kan? Misalnya luas ruangan kami panjangnya 10 meter.
Berarti ini 10 meter. Panjang ruangan kelas kami 10 meter. 10 ini disebut dengan nilai dan meter disebut dengan satuan, dan alat yang digunakan itu adalah meteran. Tadi nak sudah ibu jelaskan apa itu besaran pokok beserta dengan contohnya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, bahwa besaran fisika itu ada dua jenis tadi, besaran pokok dan besaran turunan. Lalu yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ibu ulangi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Misalnya, luas ruangan kelas 7 adalah 40 meter kuadrat. Luas ruangan kelas 7 adalah 40 meter kuadrat. Yang mana sekarang di sini nakku merupakan besaran turunan? Ini dia. Kalau kita kembali ke matematika, bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti ini satuan luas sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar. Kembali ke sini, tadi dalam besaran pokok satuan panjang itu adalah meter. Dan satuan luas itu sama dengan satuan panjang, yaitu meter. Ini kita simbolkan, meter itu disimbolkan dengan M. Lalu meter yang di sini disimbolkan dengan M. Berarti meter kali meter, M kali M menjadi meter kuadrat. Itulah satuan luas yang merupakan besaran turunan. Yang kedua contohnya yaitu volume. Volume itu dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini satuan volume sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar dikali dengan satuan tinggi. Kembali ke sini, satuan panjang yaitu meter, satuan lebar yaitu meter, dan satuan tinggi yaitu meter. Lalu kita simbolkan, meter itu tadi simbolnya M, maka ini menjadi meter pangkat 3. Maka satuan volume yang merupakan besaran turunan yaitu menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Oke nak, sampai di sini dulu materi kita untuk pada saat hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah ibu jelaskan dapat kamu ingat kembali, dapat kamu pelajari kembali untuk masa depan kamu. Dan ibu sangat berharap bahwa kalian nanti semua nak orang yang berhasil di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Salam sehat, salam SFD. Sekian dan terima kasih.